empat yang apa namanya empat empat topik begitu ya. Empat topik itu pertama tentu pertama untuk merefresh ingatan kita semua begitu ya. Kita akan mereview begitu ya konsep-konsep dasar metodologi studi hadis. Jadi tulisan-tulisan siapa begitu ya nanti bisa dicari atau bantu posting begitu ya untuk dijadikan sebagai bahan diskusi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang seputar tentang konsep dasar metodologi studi hadis. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua itu ada konsep lanjutan begitu ya. Ada sofistikasi begitu ya dalam secara konseptual di dalam metodologi studi hadis. Kemudian bagian yang ketiga akan ada kontribusi metodologi studi hadis. Sampai di bawah perkuliahan metodologi studi hadis itu untuk apa sih gitu kan. Jadi kita akan bicara kontribusi begitu dalam kajian keislaman tentunya begitu. Lalu yang keempat kita bicara tentang wujud kontribusi metodologi studi hadis. Jadi hanya ada 4 bagian saja gitu ya dari apa namanya tawaran saya terkait dengan materi yang saya sudah tuangkan di dalam RPS, nanti saya share di grup begitu ya. Konsep dasar, kemudian konsep lanjutan, lalu kontribusi metodologi studi hadis, dan yang terakhir wujud kontribusinya. Nah ini nanti kita bisa kemana-mana begitu ya. Maksud saya adalah bisa kemana-mana dalam arti ketika kita bicara tentang kontribusi tadi itu ya, kontribusi metodologi studi hadis dengan kita melakukan telaah terhadap apa namanya kajian-kajian hadis yang dilakukan oleh para scholar begitu ya, terutama dari kalangan-kalangan muslim gitu ya. Saya tidak akan banyak masuk ke pemikiran-pemikiran orientalis begitu ya karena nyaris tidak ada gunanya begitu ya. Ke pemikiran-pemikiran muslim begitu ya. Tentu begitu ya nanti ada kaitannya dengan bukan hanya kedudukan tapi juga peran sekaligus fungsinya ya sebagai mubayyin ya, kemudian sebagai pensyarah ya dari teks-teks keagamaan atau teks-teks sumber ya, sumber-sumber keislaman. Nah, oleh karena itu saya mencoba menghindari ya, sekali lagi tadi menghindari qiraah mutakarrarah tadi itu ya, sehingga perkuliahan kita itu tidak lagi kemudian apa membahas begitu ya, definisi-definisi yang sudah banyak didefinisikan di dalam buku-buku tentang ulumul hadis begitu. Bagaimana kodifikasi hadis misalnya atau tadwinul hadis gitu ya. Kemudian bagaimana apa namanya kolektor hadis misalnya itu kita tidak akan ke sana begitu karena itu sudah selesai begitu ya. Kita justru akan lebih melihat kepada teori fungsionalnya begitu ya. Jadi the function-nya lebih melihat kepada fungsinya ya. Termasuk juga mungkin ya nanti di dalam proses kita diskusi ketika ada hal-hal yang menyangkut tentang validitas ya sebuah apa namanya metodologis begitu ya. Jadi misalnya ketika kita sedikit menyinggung terkait dengan bagaimana para ulama itu merumuskan keabsahan sebuah hadis misalnya gitu ya. Maka di situ ada konvergensi atau perjumpaan antara sanad yang nyambung dengan matan yang logis misalnya kan gitu kan. Kita bahasakan dengan istilah sekarang gitu. Nah, bagaimana para ulama hadis ini merumuskan itu gitu ya. Jadi bagaimana mereka melakukan verifikasi terkait dengan personalitas para rawi misalnya. Apa kriteria-kriteria yang dilakukan yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai bahwa seorang itu layak untuk meriwayatkan sebuah hadis misalnya. Demikian juga kaitannya dengan matan. Bagaimana para ulama-ulama hadis itu membuat sebuah kriteria-kriteria gitu ya, sekaligus proses-proses validasi begitu ya, bahwa sebuah hadis ini sanad dan matannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ kita akan melakukan lesson learn begitu ya. Akan melakukan penelusuran terhadap kerangka berpikir. Jadi saya mencoba untuk melakukan tracing, pelacakan terhadap logika berpikir dari para ulama-ulama hadis begitu ya, agar kemudian itu menjadi apa ya semacam wawasan ya bagi Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian ketika nanti melakukan riset untuk penulisan disertasi. Jadi ujungnya sebetulnya ya saya ingin membawa sedikit apa ya bahasa saya itu
kayak plesiran lah kira-kira begitu Pak Muhammad Satun, plesir gitu kan ya. Plesir ke apa namanya, ke literatur-literatur tentunya begitu ya. Lalu dari plesiran itu kita akan mendapatkan lesson learn ya. Ada proses pembelajaran yang bisa kita dapatkan, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan tentang terkait dengan budaya kritis misalnya begitu ya dari para penggelut hadis tadi itu. Nah, ini tawaran saya ya, tawaran saya terhadap perguruan ini dan bisa jadi apa namanya? Ada usulan dari saudara sekalian di kelas ini bagaimana proses ke depannya begitu ya. Materi-materi yang tadi sudah saya kumpulkan menjadi 4 tema besar tadi itu. Konsep dasar, kemudian yang kedua konsep lanjutan, lalu yang ketiga adalah kontribusi, dan yang keempat wujud kontribusi dengan detail dari RPS yang sudah saya kirimkan di grup ya, baik di grup kelas A maupun kelas C. Baik, sampai sini mungkin ada usulan. Ya, Prof. Ya. Pak Suparmin. Monggo Pak Pamin. Terima kasih. Pengalaman dari semester kemarin barangkali kita nyaman memang ketika diberi tanda petik kebebasan. Tadi kalau Prof bilang plesir gitu. Nah, plesirnya itu supaya tepat lokasi, tidak kesasar gitu saya kira. Plesir kita itu tetap dipandu. Artinya dari 4 itu kan akan dijabarkan ke dalam 14 kali pertemuan sebagai syarat kan dalam itu. Nah, yang 14 itu barangkali Prof bisa membagi seperti yang kemarin itu, membagi dari 4 itu kemudian dibagi jadi 14, mana yang akan mendapat tekanan lebih banyak mungkin Prof lebih tahu. Kemudian dibagi ke masing-masing mahasiswa seperti itu. Tentunya dengan background ya, mungkin kalau saya kesehatan, Ustadz Sofi itu hukum, barangkali ada yang Mas Rahardi itu ekonomi misal gitu ya, atau yang ada pendidikan dan seterusnya. Mungkin itu Prof, jadi supaya plesir kita itu tepat lokasi dan seterusnya sesuai dengan RPS tentunya itu yang 4 itu bisa dibagi 14, kemudian bisa disesuaikan dengan latar belakang masing-masing peserta didik mahasiswa ini. Terima kasih Prof, sekedar usul. Ya, makasih Pak Parmin. Justru itu saya ketika misalnya saya milihkan, khawatirnya malah nggak pas kan gitu kan. Jadi kalau misalnya saya milihkan itu malah khawatir nggak pas. Jadi begini, ya tentu saya sedikit banyak tahu begitu ya terkait dengan latar belakang dari masing-masing para mahasiswa di kelas ini, kecuali kelas C begitu ya, karena baru ketemu dengan saya terkait dengan bagaimana familiaritas dengan literatur-literatur yang berbahasa Arab gundul misalnya gitu ya. Kita kan untuk yang kelas C saya belum begitu familiar. Nah, oleh karena itu menurut saya tetap di masing-masing kelas ini membagi diri begitu ya dengan koordinatornya begitu ya. Katakanlah kalau kita bicara tentang konsep dasar dan konsep lanjutan ya, kalau di kelas A ya pasti Pak Soim sama Sofila kan gitu kan, kalau bicara konsep dasar dan konsep lanjutan, karena itu menyangkut tentang konsepsi dasar tentang hadis ya, ulumul hadis wa mustolahuhu kan gitu kan. Jadi seputar peristilahan, terminus technicus begitu ya. Berbagai macam lah yang terkait dengan konsep baku ya dari hadis tadi itu begitu ya. Nah, sementara kalau untuk wilayah kontribusi dan wujud kontribusi, karena nanti wujud bentuknya adalah review terhadap artikel ya, atau mungkin buku gitu ya, kan bisa, karena saya mencoba untuk googling ya, atau menggunakan search engine tentunya dengan mesin pencari dari perpustakaan, itu tulisan-tulisan teman-teman terkait dengan hadis itu luar biasa banyaknya gitu. Nah, ini kan menjadi bahan di mana dari sisi konsepsi keilmuan tadi ya saya mengatakan sudah selesai begitu ya, tapi dari sisi fungsi dari pengetahuan itu ya itu akan senantiasa akan masih dinamis begitu. Jadi begini, maksud daripada fungsi yang masih dinamis tadi itu, kebanyakan ketika kita berhadapan dengan teks begitu ya, yang berkali-kali saya katakan bahwa teks itu sabit, kemudian katakanlah teks itu sabit, tapi fahmun nusus begitu ya, pemahaman terhadap teks itu selalu dinamis ya, atau berkembang begitu ya. Maka ketika kita membaca begitu ya,
koleksi-koleksi hadis atau apa namanya literatur-literatur yang kemudian ya menggunakan hadis sebagai salah satu istimdad sumbernya atau sebagai salah satu sumbernya begitu ya. Saya melihat mayoritas dari proses pemahamannya itu lebih ke arah normatif dan hukum gitu ya. Lebih didominasi dihadapkan ke kultur masyarakat yang berbeda, gitu ya. Bahwa hadis sebagai sumber keislaman, ya itu kita bisa menolak, gitu, atau kita tidak akan mengingkari itu, begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa, begitu ya, diinterpretasikan dalam konteks geografis yang berbeda, misalnya begitu ya. Sekaligus kultur yang berbeda, begitu ya. Pada saat hadis itu disampaikan atau dihentikan oleh Kanjeng berada di wilayah Asia Tenggara misalnya, maka itu tentu membutuhkan ya pendekatan baru, pendekatan yang sifatnya lebih ke arah ilmu-ilmu sosial, apakah sosiologis ya ataukah juga antropologis, sehingga kemudian metode studi hadis ini ketika kita masuk kepada wilayah interpretasi ya, maka di situ pasti akan melibatkan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantunya. Tidak seperti begitu ya literatur hadis yang selama ini lebih banyak didominasi oleh corak hukum maupun corak normatif tadi itu. Nah, oleh karena itu khusus untuk yang kelas A ya, juga untuk kelas yang C maksud saya gitu ya, saya minta tolong untuk yang konsep dasar metodologi studi hadis ini ya, dari mulai hadis, ilmu hadis, takhrijul hadis ya, kemudian juga apa namanya metodologi studi hadis dan pengajian Islam ya, sampai dengan konsep lanjutan ya, ini adalah mereka-mereka yang relatif familiar dengan kajian-kajian keislaman. Maksud saya adalah familiar dengan literatur asli gitu ya, literatur yang memang berbahasa Arab ya, untuk kemudian menjadi pijakan ya ketika kita nanti bicara tentang kontribusi metodologi sekaligus juga wujud dari kontribusi tadi itu. Jadi sekali lagi untuk kelas C ada Pak Nur Aziz tadi, mana ya? Saya lihat Pak Nur Aziz. Ya, Bro. Ada nggak Pak Aziz? Wow, di jalan itu. Ya, kalau orang unsik nggak bisa baca kitab awas loh, sampean. Ampun, Bro. Jadi pokoknya yang orang-orang unsik ini saya wajibkan untuk yang di bagian pertama. Ada Bu Azhar juga itu. Mbak Nura apa, Bro? Ya, Mbak Nura juga itu yang alumni Timur Tengah tuh harus di bagian pertama itu nanti itu kan. Ya, nah, sementara yang lain-lain bisa nanti di bagian ketiga dan keempat. Tapi begini, sekali lagi begitu ya, karena kita nanti akan punya banyak waktu untuk offline, jadi tentu insya Allah akan jauh lebih hidup lah begitu ya, karena kita akan berinteraksi, kemudian juga banyak berdiskusi, dan saya insya Allah akan ya istilahnya apa ya, akan banyak lah terlibat begitu ya di dalam diskusi, berbeda dengan semester yang lalu karena semuanya online begitu, kadang-kadang waktunya sudah habis untuk presentasi dan diskusi di antara teman-teman di kelas. Oleh karena itu kelas A ya untuk seperti Pak Soim, kemudian Pak Sofi, lalu siapa lagi ya? Pandi Yusron. Pandi Yusron gitu ya. Siapa lagi? Pokoknya yang baca kitabnya bagus lah. Yai Muharir. Yai Muharir ya. Ya, jadi tolong itu nanti Pak Sofi dikoordinir gitu ya untuk di bagian pertama dan kedua. Lalu yang kelas C rombongan unsik pokoknya yang bertugas itu. Karena namanya Universitas Sains Al-Qur'an, mau suara iso maca kitab kan itu kan. Jadi wajib itu gitu ya untuk nanti masuk ke bagian pertama dan kedua. Sementara yang ketiga dan keempat monggo begitu ya. Silakan masing-masing milih sesuai dengan seleranya begitu ya. Dan lagi-lagi begitu ya, kalau saya ini kan tidak terlalu membebani untuk sampai bikin makalah yang bertele-tele gitu ya. Yang penting ada bahan untuk diskusi itu aja kan gitu kan, sehingga nanti kita bisa apa namanya
syukur-syukur nanti saya juga bisa membantu kira-kira tulisan-tulisan siapa saja begitu ya untuk bisa dipakai ya sebagai bahan rujukan atau kajian ya mulai 34 bisa, 56 juga bisa, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, insya Allah semua bisa. Nanti saya dalam sela-sela waktu akan browsing begitu ya. Dan saya minta juga saudara untuk proaktif juga untuk juga browsing ya dengan akses yang sampean miliki untuk melihat tulisan-tulisan siapa saja gitu ya yang berkaitan ya dengan topik-topik yang ada di dalam breakdown di dalam RPS ini agar menjadi guidance begitu atau menjadi bahan utama ya di dalam diskusi nanti, lalu kemudian kita berbasis tulisan-tulisan tersebut kita akan mengambil lesson learn begitu ya, akan mengambil lesson learn bagaimana para penulis hadis begitu ya atau para pengkaji lah begitu ya, para pengkaji ulumul hadis ataupun juga kajian-kajian hadis di era-era kontemporer ini mencoba masuk apakah di sana ada dimensi apa ya istilahnya something new-nya atau tidak, sesuatu yang baru atau tidak, misalnya atau hanya sekedar mengulang-ulang saja begitu ya tulisan-tulisan orang-orang sebelumnya. Kalau sekedar hanya mengulang-ulang ya nanti akan kita kritisi begitu ya. Atau kalau misalnya juga ada sesuatu yang baru, tentu akan kita jadikan sebagai bahan untuk bisa mengembangkan diri kita masing-masing dalam dunia riset tadi itu. Baik, sampai sini ada usulan lagi? Mohon Sofi? penjelasan di kontrak, Prof. Hah? Yang di kontrak itu mohon penjelasan yang terakhir itu naik, Ustaz Sofi. Naik. Yang mana? Nah, itu ada di UAS itu. Yang di UAS. Enggak, kalau yang di UAS itu yang terakhir itu saya tidak terlalu saklek begitu. Karena kita akan lebih banyak pada hasil akhir ya dari proses sampai semua di program doktor. Jadi nanti saya kira ada sebuah kewajiban memang ketika akan ujian disertasi ya, maka ada salah satu tulisan yang dipublish di jurnal dan biasanya itu tidak sendirian. Saya sudah mulai membiasakan begitu ya, ngajak beberapa dosen-dosen muda di UIN Saizu untuk nulis bareng. Sudah mulai saya biasakan gitu. Jadi nanti bisa penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Sekaligus saya juga akan mencarikan wadah-wadahnya atau jurnal-jurnalnya. Jadi sampai tidak usah terlalu khawatir gitu kan. Karena itu ya bagian dari sindikasi juga gitu kan. Iya, terima kasih, Bro. Ya, baik. Masih ada? Kelas C, kalau belum ada suaranya. Kelas C. Masih dalam perjalanan, Prof. Baru kuliah. Oh, iya. Habis kuliah offline tadi ya? Nje, Prof. Oh, iya. Kalau saya sih mungkin lebih jelasnya gimana, Prof? Tugas kami berarti, Prof. Itu, Prof. Masih belum bisa terbayang ini, Prof. Karena sambil nyupir. Ya gini, sampai konsentrasi di jalan aja itu kan. Nanti lebih baik kalau misalnya nggak jelas sampai japri aja atau tanya di grup kelas. Oh, nje, Nah, kalau misalnya saya jelaskan lagi lalu sampai lagi nyetir malah bahaya. Ya. Usul, Gus Soim. Ada usul? Mas Soim? Ya, Bro. Nah, Mohon izin tadi pakai laptop tidak bisa masuk suara ini. Ini Prof, untuk kalau lihat di tugas itu kan book review ya untuk 1, 2, untuk 2, 3 sampai berapa itu? hampir semua book review atau artikel review. Ya, artinya kayak resume begitu ya, resensi.
Kalau mungkin boleh langsung saya tawarkan, Prof. Saya ada buku hadis yang mungkin agak langka gitu ya. Ada penulis yang menulis tentang as-sunnah qabla tadwin, Prof. Oh, ada Al-Khatib. Ya, barangkali karena begini yang saya pribadi lihat gitu ya, hadis ini, bahwa kajian hadis adalah kajian teks. Sebetulnya tidak sepenuhnya begitu menurut saya. Ya. Karena hadis menurut saya disebut teks itu ketika hadis tersebut kauli. Ketika hadis sudah fi'li atau azmi begitu, untuk sisi tekstualitasnya saya kira kecil. Karena memang hadis fi'li itu kan bagaimana setidaknya baginda Nabi SAW itu praktek keagamaan beliau yang artinya itu bukan teks. Makanya dalam sikap hukum para fuqaha itu kan memperlakukan beda antara hadis qauli dan hadis fi'li. Kalau hadis qauli diposisikan pada teks sehingga sisi hukumnya begitu sangat kuat. Nah, kalau hadis fi'li ini akan lebih memberi ruang untuk dikupas, dianalisa dari sisi sosial dan sebagainya. Nah, sehingga as-sunnah qabla tadwin ini menurut saya menjadi salah satu titik tolak kita memahami hadis tersebut dengan berbagai variannya. Terima kasih. Saya kira kalau buku itu nanti di ACC, mungkin saya memilih untuk as-sunnah qabla tadwin. Terima kasih, Prof. Ya, saya setuju. Bisa as-sunnah qabla tadwin, kemudian usulul hadis, ulumuhu wa mustalahuhu, terserah apa aja. Nah, dari situ kemudian nanti kan kita bisa mendapatkan beberapa telah yang sifatnya konseptual tadi itu. Nah, oleh karenanya memang menjadi sangat penting untuk kita familiar dulu dengan terminus technicus lah kata begitu. Makanya konsep dasar tentang studi hadis ini menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu kelas A ya Pak Soim akan presentasi ya semacam review dari buku As-Sunnah Qabla Tadwin. Silahkan. Tentu yang lain juga boleh kalau seandainya memilih sendiri begitu ya. Atau juga misalnya nemukan tulisan yang misalnya menantang gitu ya misalnya gitu ya. Atau tulisan yang bahkan skeptis misalnya terkait dengan hadis, menurut saya juga sah-sah saja untuk dipresentasikan begitu. Nanti di situ kita akan mendapatkan sekian banyak begitu ya nuansa sekaligus juga bagaimana kemudian paradigma keilmuan keislaman itu terbangun begitu ya dari sekian banyak nalar berpikir yang bisa kita ketahui. Jujur ya, ketika membaca literatur hadis maupun juga mustalah hadis begitu ya dari beberapa yang saya baca itu justru saya mendapatkan satu pembelajaran yang sangat dalam ya. Bagaimana mereka membangun konstitusi ilmu gitu ya. Ya, konstitusi ilmu itu hanya istilah saja gitu kan. Jadi membangun sebuah statuta keilmuan yang sangat kokoh begitu ya. Jadi betapa orang ya katakanlah ketika misalnya kemudian dari baca ulumul hadis itu saya cross check ke bukunya Al-Mizzi misalnya Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf misalnya gitu ya. Atau melihat kepada nama-nama kepada rijalul hadis misalnya gitu ya. Sebuah literatur yang membahas atau yang menginformasikan tentang bagaimana para perawi hadis begitu. Nah, proses untuk melakukan verifikasi sekaligus validasi ini luar biasa begitu ya. Menurut saya sangat luar biasa gitu. Bagaimana proses validasi, proses verifikasi ya. Bahwa si A ini layak untuk bisa meriwayatkan hadis karena A, B, C. Itu bagi saya ada sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa peradaban keilmuan keislaman dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh berupa keseimbangan antara intelektualitas dengan moralitas.
Nah, ini saya dapatkan ketika saya membaca literatur tentang ulumul hadis tadi itu, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar smart, ya, tidak hanya sekedar cerdas, begitu ya, tetapi juga harus punya moral, gitu ya. Jadi equilibrium atau keseimbangan antara dimensi moral dan dimensi intelektual ini luar biasa dijaga di dalam statuta keilmuan hadis tadi itu. Oleh karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa seorang intelektual muslim ini harus ya bukan hanya pinter tapi juga benar tadi itu, gitu kan. Atau bukan hanya benar tapi juga harus pinter, ya, harus imbang antara keduanya, gitu ya. Nah, dari sini saya jujur begitu ya, tadi menemukan banyak sekali pembelajaran ya dari sisi norma ya, sekaligus juga cara berpikir ya, sekaligus logika berpikir ya, yang kemudian mereka bakukan ya dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ulumul hadis tadi itu, gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi sangat penting untuk kita banyak katakanlah begitu untuk membandingkan ya beberapa literatur dasar tadi agar kemudian kita mendapatkan insight ya atau wawasan yang memadai terkait dengan perkembangan dalam dunia hadis tadi itu. Jadi Pak Soim saya setuju, silakan nanti untuk as-sunnah qabla tadwin bisa direview begitu ya, untuk kemudian kita bisa kaji bersama. Ya, matur nuwun Prof. Siap, Prof. Ya, monggo. Sofia Dosul. Berarti ya Prof, berarti lebih mengerucut barangkali ini nanti Gus Sofi mungkin bisa artinya diberi kebebasan untuk menyusun tadi apa yang diarahkan awal, mungkin yang awal-awal yang background-nya syariah lah begitu, kemudian ini mungkin termasuk buku-buku yang tadi akan dibaca oleh teman-teman yang memang tadi punya kompetensi di bidangnya tadi. Jadi intinya bisa disusun oleh ketua kelas ya Prof. Ya, silakan. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Jadi saya itu nemenilah gitu loh, Pak Parmin. Saya itu menemani. Menemani, dan ini Prof mungkin di akhir biasa mungkin jadi apa yang dibicarakan oleh tadi misal Gus Soim baru presentasi, mungkin biasa mungkin Prof memberikan ini pointer-pointer lah, itu memang penting untuk closing itu di tiap perkuliahan. Saya kira itu menjadi menjadi sesuatu yang berharga di pertemuan itu, sehingga closing terhadap materi yang diberikan, kemudian mungkin nanti implementasinya gitulah, ini mungkin tetap di tiap akhir perkuliahan materi itu mungkin Prof bisa memberikan pointer-pointernya yang mungkin dalam bentuk yang bisa kita rekam lah gitu, mungkin bentuknya. Ya, kalau nanti misalnya enggak ya sampai tagih gitu aja Pak Parmin. Tahu kan nanti kita kita tatap muka ya. Jadi saya kira insya Allah bisa lebih efektif lah. Betul ya, tentu sebisa saya begitu ya. Terima kasih Prof. Siap Sabtu itu tadi. Masih ada? Monggo kalau masih ada. Prof, izin bertanya Prof. Yuk, silakan. Itu bentuknya nanti reviewnya ada standarisasi penulisannya enggak? Enggak ada. Tulisan tersebut. Enggak ada, Pak. Ya. Pokoknya aja bikin kayak PowerPoint juga enggak apa-apa. Berarti cukup dibikin kayak PowerPoint ya, Prof ya? Ya, sederhana aja, yang penting sebagai bahan untuk mengembangkan diskusi. Oke, Pak Tusen. Bahan provokasi. Memang saya termasuk aliran rada liberal, Pak. Assalamualaikum, Prof. Salam. Derek Mater. Silakan. Ini kok suaranya. Untuk yang kelas C, gimana? Untuk yang kelas C ini nanti apa ada saran kitabnya nopo atau nanti kita pilih sendiri? Ini Pak Aziz katanya mau yang berbahasa Inggris mawon. Gitu. Oh, boleh.
Pak Aziz mau berbahasa Inggris boleh, bahasa Jerman juga boleh, Pak Aziz. Mau kalau masalah bahasa, mau masalah literaturnya yang bahasa apa, monggo silakan pilih sendiri. Saya bisa menyesuaikan. Ini Inggris monggo, Arab monggo, Jerman monggo. Masya Allah. Ya, Prof, matur nuwun. Jadi merasa ini aja apa? Tentu saya juga akan nanti bantu ya. Saya akan coba posting di masing-masing grup kelas. Kalau untuk yang topik ini yang disarankan ini, tapi itu tidak wajib untuk diikuti begitu ya. Jadi saudara sekalian punya kebebasan lah kata lebih gitu untuk menghadirkan buku atau artikel begitu ya yang relevan dengan topik yang akan dibahas, lalu tugas dari sampean adalah melakukan review tadi itu gitu loh. Nah, dari bahan review itu nanti akan kita kembangkan. Saya biasa menggunakan metode yang saya sebut dengan intertekstualitas atau intertextuality, yakni membandingkan satu teks dengan teks yang lain. Jadi kalau misalnya tadi contoh untuk yang kelas A, Pak Soim akan menggunakan As-Sunnah Qabla Tadwin misalnya. Maka saya mungkin akan bisa membandingkan As-Sunnah Qabla Tadwin dengan literatur yang lain misalnya begitu. Nah, nanti di situ kan akan bisa kita lihat persinggungannya, kemudian irisan-irisannya, lalu ada sesuatu yang barunya di mana misalnya, atau sesuatu yang kemudian mengundang ya untuk didalami lebih lanjut atau dikritisi lebih lanjut dari sisi mana misalnya. Itu saya kira menjadi penting, sehingga tentu teks yang digunakan ya sebagai bahan review tadi itu memang sebisa mungkin tidak tunggal ya. Apalagi kalau itu artikelnya. Kalau buku sih bisa satu, karena buku itu kan banyak sekali bahasannya. Tapi kalau artikel itu seakan tidak hanya satu, sehingga saya nanti akan coba bantu begitu ya untuk posting di masing-masing grup kelas tadi itu sesuai dengan topik-topik yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ada? Izin, Prof. Ya. Nah, Salim, Prof. Dari kelas C. Ya. Baik, silakan Pak Salim. Nah, ya. Gini, saya tadi ngikutin sambil nyetir juga, Prof. Pulang ke Kebumen. Setelah saya baca, ini baru mampir di Rebus Palem 7. Nah, setelah saya baca ini memang nggak ada yang ringan ini, walaupun di awal-awal, walaupun sih ketika masih di konsep dasar, tapi mungkin nanti untuk kelas C akan kita petakan siapa yang memang nanti sama ketua kelasnya Pak Antoyo untuk memetakan ini, dan mungkin ada ini kan karena baru pertama, jadi bayangan-bayangan tentang kitab juga belum ada yang ini. Jadi insya Allah nanti untuk kelas C kita diskusikan di kelas untuk pemetaan ini. Begitu, Prof. Ya, Punten. Ya, nggak apa-apa Pak Salim. Jadi begini, sampai jangan merasa terlalu terbebani ya. Jadi ini sebetulnya kan tadi saya bilang di awal bahwa ini adalah mencoba untuk melakukan sistematisasi ya dalam dunia hadis. Itu ada konsep dasar sebagai refreshment begitu ya, sebagai penyegar ingatan lah kira-kira begitu. Siapa tahu juga ada beberapa yang baru misalnya begitu ya, yang belum pernah kita ketahui dari bacaan-bacaan kita selama ini misalnya, termasuk juga konsep lanjutan. Lalu ada kontribusi sekaligus juga wujud dari kontribusi. Nah, saya tentu tidak bertanggung jawab begitu ya. Sebaliknya saya akan sangat bertanggung jawab Pak Salim gitu ya, untuk membantu tadi yang kelihatannya berat menjadi ringan gitu ya, atau kelihatannya susah insya Allah menjadi mudah lah kan gitu kan. Karena setahu saya memang
tulisan-tulisan orang begitu ya, baik itu para dosen yang menggeluti ulumul hadis misalnya itu banyak di jurnal Pak gitu ya, terkait dengan apa yang sudah saya tuliskan di sini sebagai panduan saja, sebagai acuan agar kita fokus di dalam melaksanakan diskusi-diskusi di dalam perkuliahan. Nah, oleh karena itu begini, Pak Salim mungkin nanti bisa dengan Pak Handoyo untuk mendiskusikan ya di kelas C untuk siapa-siapa yang katakanlah kajian-kajiannya terhadap kitab-kitab itu sudah familiar lah, kira-kira itu siapa, misalnya siapa gitu, atau misalnya tadi yang dari UNSI kan milih buku bahasa Inggris misalnya, tentu sangat welcome kan gitu kan. Jadi siapapun katakanlah begitu, itu nanti punya kebebasan untuk memilih lah begitu ya, topik yang mana, kemudian nanti saya di dalam proses perjalanannya pun juga akan banyak membantu men-share begitu ya beberapa tulisan yang kira-kira relevan dengan topik untuk menjadi bahan diskusi tadi itu. Oke, terima kasih Prof. Kita akan memaksa untuk familiar. Baik. Matur nuwun, Prof. Monggo. Yang lain masih ada? Oke, saya Prof, boleh? Iya. Boleh Prof. Pak Parmin ya? Pak Homsatun. Oh, Pak Homsatun. Oh, Homsatun. Apa Pak jeneng Parmin wedok, dulu? wong lanang. Oh. Gimana Pak Homsatun? Ini Prof, saya hampir sama dengan Pak Salim. Jadi saya lihat apa itu buku-buku itu termasuk untuk khusus saya itu ya katakanlah masih baru lihat judulnya. Kalau disuruh mereview secara otomatis tadi dijelaskan di dalam apa itu bisa bentuk katakanlah PPT. PPT nanti bisa 5 slide atau 10 slide atau 2 atau berapa. Berarti secara otomatis kita mereview dari buku tersebut, setidak-tidaknya kita kan harus bisa menguasai dari buku yang kita review kan. Syukur-syukur kalau yang mendengarkan itu nggak ngerti, jadi tidak banyak pertanyaan. Itu yang menjadi permasalahan pemikiran saya tadi. Saya diam-diam tapi mikir. Tapi saya juga akhirnya mikir lagi karena ini tadi adalah merupakan suatu tempat wisata, plesir lah ya, wisata dalam belajar ini. Nah, wisata ini nanti kalau wisata tadi Pak Parmen mengatakan bahwa materinya itu sudah diplot-plot, materi yang bidang ini cocoknya ini, materi yang ini katis ini cocoknya ini, materi ini cocoknya ini. Dan saya pertanyakan dalam plesirnya. Plesirnya ini nanti metodenya yang dipakai itu plesir dalam rohaninya apa plesir dalam jasmaninya atau dua-duanya itu. Metode plesir ini dilaksanakan semua. Kalau kita plesir dalam jasmani, nanti kita belajar pada tempat wisata, gitu kan. Tapi plesir dalam rohani, nanti kita ya diskusi, tapi jangan sepaneng, tapi dianggap ini adalah merupakan suatu refreshing. Itu yang saya tanyakan seperti itu, Pak. Nanti bentuknya seperti apa metode yang kita pakai ini. Pak Homsatun waktu semester kemarin ngerasa happy nggak? Ya. Waktu semester kemarin ngerasa gimana? Kalau saya kemarin dua-duanya, Prof, karena apa itu dua-duanya pernah di itu kan warung itu plesir. Nah, yang rohaninya itu pas ya seperti ini tatap muka ini enak. Dua-duanya yang kemarin. Nah, yang saya tanyakan yang sekarang apa dua-duanya mau seperti itu nanti? Dua-duanya. Itu tinggal bicara sama Sofi itu. Iya. Kalau saya kemarin sudah sama Ustadz Sofi pengennya di restoran terus. Nah, artinya itu tugas saya sebagai pengampu mata kuliah ini untuk tadi membuat mudah yang kelihatannya sulit kan gitu kan ya. Lalu ya membuat jelas sesuatu yang kelihatannya bulat misalnya kan gitu, itu sebuah kewajiban lah ya. Tapi tentu begitu ya, jangan terbayangi oleh
tulisan ini yang kira-kira ruwet gitu kan gitu ya. Jalanin saja dulu gitu ya. Jalanin saja dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Jumat yang akan datang kita sudah ketemu dan sudah ada bahan yang nanti akan didiskusikan dan insya Allah nanti akan jauh lebih nyaman lah begitu ya dibandingkan dengan pengantar yang kita masih online seperti ini dan sampai disuguhi oleh RPS yang kayak gitu kan. Gitu Pak Hamzatun. Ya, makasih Prof. Masih ada? Cukup? Kayaknya cukup, Prof. Cukup ya? Ya, sementara cukup lah ya untuk sekedar pengenalan begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari Jumat atau Sabtu yang akan datang kita akan ketemu di Purwokerto. Saya insya Allah betul terjadwal karena Rebonya juga nguji proposal disertasi. Jadi ini kakak kelas sampean semester 3 sudah ujian proposal. Jadi sampai kalau semester 2 belum siap-siap tinggalan nanti. Semoga Sabtu, Prof. Kelasnya enaknya Sabtu, Prof. Baik, yang mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Baik, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelas A jadwalnya sesuai untuk pertemuan berikutnya sesuai yang ada di jadwal di Siska atau mau ada perubahan, Prof? Kelas A, ada perubahan. Pokoknya kita usahakan begitu ya. Kalau saya tadi bilang Jumat, Sabtu kan saya insya Allah akan ada di Purwokerto dua minggu sekali. Jadi kita hitung begitu ya selalu tatap muka, lalu harinya apakah hari Jumat atau hari Sabtu nanti bisa disepakati di kelas begitu ya. Kemudian sekali pertemuan nanti kita alokasikan langsung 2 pertemuan. Jadi model kayak dosen terbang lah. Jadi kuliah langsung 2 kali pertemuan dengan waktu yang sama tentu ya, dengan waktu yang sesuai dengan aturan waktunya. Jadi tidak ada yang terkurangi. Gitu? Siap ya, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, absennya hari ini gimana ya? Saya lupa tadi. Pak Andoyo. Pak Andoyo, absennya hari ini gimana? Halo. Pak Fadil. Halo. Absennya nggak usah. Oke, ya. Gampang nanti. Pak Andoyo nanti waktunya jangan sampai keras sama Profesor Ridwan loh. Ya, Prof Ridwan pagi, Prof Nur setelah duhur. Iya, Pak Fadil penciptanya Pak Ridwan ini. Halo. Halo. Ya. Makan mie dulu. Aku lagi di kafe ini. Saya juga di warung makan ini. Warung mie. Sendirian. Ya, sip. Oke, saya live dulu ya. Assalamualaikum. Hah? Saya live dulu. Makan dulu. Sendirian nggak ada yang nemenin nih Pak Salim.